selamat sore Pak Mojo. Perkenalkan, nama saya Chelsea Karisa Angel dari kelas 7B, nomor absen 5. Saya akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan manusia untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhannya. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa dan kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Setiap barang memiliki nilai guna utilitas yang berbeda. Nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Perbedaan nilai guna pada suatu barang. Nilai guna bentuk atau from utility adalah suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contohnya, kacang kedelai akan memiliki nilai guna lebih tinggi apabila diolah menjadi tahu atau tempe. Nilai guna tempat, place utility, yaitu nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Misalnya, pasir akan bertambah nilai gunanya di toko bangunan. Nilai guna waktu, time utility, yaitu nilai guna suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Misalnya, jaket digunakan saat cuaca dingin. Nilai guna kepemilikan, ownership utility, yaitu nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah pemiliknya. Misalnya, sepatu di toko belum memiliki nilai guna dan akan memiliki nilai guna jika dibeli dan dipakai oleh seseorang. Orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau menambah kegunaan barang disebut produsen. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Untuk melakukan produksi, seseorang produsen harus ingat tentang 3 hal. What? Barang-barang apa saja yang akan dihasilkan dan barang-barang apa saja. Dan bahan-bahan apa saja. How? Bagaimana memiliki faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang. Whom, kepada siapa barang produksi tersebut didistribusikan. Produksi memerlukan faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Faktor produksi dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Faktor produksi asli adalah faktor alam dan tenaga kerja. Disebut sebagai faktor produksi asli karena melalui faktor tersebut manusia sudah dapat menghasilkan barang. Faktor produksi turunan. Faktor modal dan kewirausahaan disebut faktor produksi turunan karena hasil dari faktor produksi asli. Faktor produksi alam adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Contohnya adalah 1. Tanah sebagai sumber daya alam. Manusia dapat menggunakan untuk lahan pertanian, pabrik, perkebunan, peternakan, tempat untuk usaha, dan lain sebagainya. 2. Hutan dapat menghasilkan bahan mentah, kayu. 3. Barang-barang tembaga seperti emas, biji besi, minyak bumi, dan gas alam. 4. Air dapat digunakan untuk pengaliran atau bahan baku lainnya. Faktor tenaga kerja. Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Tenaga kerja terdidik atau skilled labor adalah
tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal. Contoh tenaga kerja ini antara lain dokter, guru, dan konsultan. 2. Tenaga kerja terlatih atau trained labor adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih seperti montir, sopir, dan penjahit. 3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak punya keterampilan seperti tukang sapu, tukang sampah, dan kuli bangunan. Faktor modal. Modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa lain. Modal tidak hanya berupa uang, tetapi juga bisa berupa barang seperti gedung, mesin, bahan mentah, atau bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Faktor kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang untuk beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Faktor produksi ini merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan hingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan menguntungkan. Kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dan produsen kepada konsumen. Lembaga atau perorangan yang melakukan distribusi disebut distributor. Tujuan distribusi: A. Menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. B. Agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. C. Kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa terpenuhi. D. Agar komunitas produksi terjamin. Cara mendistribusikan barang dibagi menjadi 3, yaitu distribusi langsung, distribusi semi langsung, dan distribusi tidak langsung. Distribusi langsung yaitu distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara sehingga menyalurkan langsung dari produsen kepada konsumen. Distribusi semi langsung yaitu sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan kegiatan dari produsen. Distribusi tidak langsung yaitu sistem distribusi yang dari produsen kepada konsumen melalui agen grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Contoh distribusi langsung adalah pedagang sate langsung menjual barang kepada konsumen. Distribusi semi langsung contohnya adalah pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. Kegiatan konsumsi. Manusia setiap hari melakukan kegiatan konsumsi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen adalah memakai barang hasil produksi. Selanjutnya adalah pengertian konsumsi. Pengertian konsumsi adalah kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang dengan baik, secara bergangsur-gangsur maupun sekaligus habis. Barang yang digunakan secara bergangsur-gangsur contohnya tas, buku, pakaian, sepeda, motor, dan lain sebagainya. Barang lain yang digunakan langsung habis contohnya makanan dan minuman. Nah, selanjutnya kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, dan rumah tangga negara. 1. Kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Setiap anggota keluarga mempunyai kebutuhan yang berbeda, baik dilihat dari jumlah maupun ragamnya. Contoh kebutuhan anggota keluarga bisa berupa makanan dan pakaian. Sedangkan kebutuhan keluarga adalah rumah, listrik, maupun telepon. Yang kedua, kegiatan ekonomi rumah tangga
perusahaan. Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya proses produksi. Pada saat memproduksi barang, perusahaan ini memerlukan bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Perusahaan dapat menekan biaya produksi dengan membeli atau menggunakan bahan baku yang murah, menggunakan tenaga kerja yang terampil, atau dapat juga menggunakan teknologi yang tinggi sehingga dapat menghasilkan barang dalam jumlah banyak dengan kualitas yang baik. Selanjutnya, kegiatan ekonomi negara. Sama dengan perusahaan, negara bertindak sebagai produsen sekaligus konsumen. Konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Biaya yang digunakan untuk konsumsi negara berasal dari masyarakat. Negara setiap akhir tahun membuat rancangan anggaran dan belanja negara melalui persetujuan DPR. Hal ini digunakan agar penyeluruhan pemerintah dapat sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Nah, itu adalah informasi mengenai kegiatan ekonomi yang saya jelaskan. Terima kasih Pak Mojo. Dadah.